Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Fa'adzana rabbukum la in sakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahu bima kanu yaksibun. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladhina kafaru saniya isnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudi lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim aznabatuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarudz dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dzanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dzanbil ladzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliqo wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya. Hadratil kiram, guru besar. Hadratil kiram, sang guru besar, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dilal Dekat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam Babanat Losari Ploso Jombang Jawa Timur Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasriful Latif Ajis, ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ad-Jalsani,
wali talqin Thariqat Siddiqiyah, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah from Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat wujud, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kebutuhan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa membimbing kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kitab yang disusun oleh ulama besar Imam Ghazali yang bunyinya I'lam Anas syukro, I'lam Anas syukro min jumlati maqamatis salikina wa huwa aidun. I'lam Anas syukro min jumlati maqamatis salikina wa huwa aidun yang tadimu min ilmin wa halin wa amalin fal ilmu huwa aslu fayurisul hala wal hala yurisul amal. I'lam anna syukro min jumlati maqamatis salikina wa huwa aidun yang tadimu min ilmi wa halin wa amalin fal ilmu huwal aslu fayurisul hala wal hala yurisul amal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syukur itu sebagian dari jumlahnya makom-makomnya, kedudukannya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Dan ia syukur itu pula tersusun dari satu ilmu, dua halul, tiga amal.
maka ilmu itu ialah pokoknya. Maka dari ilmu itu mewarnai hal tingkah hati, dan hal itu mewarnai amal. Maka menurut Imam Ghazali, syukur itu tersusun dari 3 pokok. Ini perlu saya ulang kembali, saya baca kembali. I'lam anna syukro min jumlati maqamati salikina wa huwa aidun yang tadimu min ilmin wa halin wa amalin. Fala ilmu huwal aslu fayurisul hala wal hala yurisul amal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syukur itu sebagian dari jumlahnya makom-makomnya, kedudukannya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Dan ia syukur itu pula tersusun dari 1 ilmu, 2 halun, 3 amalun. Maka ilmu itu ialah pokoknya. Maka dari ilmu itu mewarnai hal tingkah hati, dan hal itu mewarnai amal. Jadi menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, syukur itu tersusun dari 3 pokok, yaitu 1 ilmun. Ilmun inilah pokoknya, inilah asalnya. Jadi ilmun inilah pokoknya, asalnya. Yang nomor 2 halun. Halun inilah yang timbul dari ilmu. Yang nomor 3 amalun. Amalun inilah yang timbul dari hal. Maka dalam uraian syukur, Imam Ghazali radhiyallahu anhu menerangkan 1 ilmu. Unsur syukur yang pertama ialah ilmu atau pengetahuan. Maksud pengetahuan dalam hal ini ialah 1 mengetahui akan kebaikan-kebaikan. Jadi mengetahui akan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang telah kita dari Allah Ta'ala ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan untuk apa kebaikannya Allah yang diberikan kepada kita. Nomor 2, mengetahui untuk apakah. Jadi yang pertama mengetahui akan kebaikan dari Allah. Yang nomor 2 mengetahui untuk apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Kemudian yang nomor 3 mengetahui apakah kewajiban kita sebagai orang yang menerima kebaikan.
Ini yang perlu kita pahami. Jadi mengetahui akan kebaikan, mengetahui untuk apakah kebaikan, mengetahui apakah kewajiban kita yang menerima kebaikan. Unsur yang pertama, mengetahui kebaikan yang telah kita terima. Kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Allah Ta'ala ini adalah sangat banyak. Kalau kita hidup, maka kita tidak akan mampu kebaikannya Allah kepada manusia. Manusia tidak minta wujud, diberi wujud. Manusia tidak minta hidup, diberi hidup. Manusia tidak minta kesempatan, diberi kesempatan. Manusia tidak minta sehat, diberi kesehatan. Manusia punya kebutuhan, diberi kebutuhan, dan lain-lain. Semuanya ini adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mengetahui kebaikan-kebaikannya Allah, maka harus kita ketahui untuk apakah kebaikan-kebaikan dari Allah, yaitu kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita supaya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kebaikan Allah kita gunakan untuk beribadah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi mengetahui kebaikan Allah, kemudian mengetahui untuk apakah kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian mengetahui apakah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang yang diberi banyak kebaikan, maka kita wajib bangga, kita wajib gembira, karena telah diberi banyak kebaikan-kebaikan dari Allah, telah dilimpahi banyak kebaikan dari Allah. Maka kita wajib beramal. Jadi kewajiban kita ini wajib beramal. Satu, amal di dalam lisan. Dua, amal di dalam hati. Tiga, amal di dalam anggota lahir. Jadi beramal dengan lisan, beramal dengan hati, beramal dengan anggota badan atau anggota lahir.
berbuat baik, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian melepaskan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dilarang bersifat takabur, apalagi sampai berjalan di atas bumi ini membuat kerusakan. Wala tamsi fil ardi marohan innaka la tahrikol ardo wala tablugul jibala tulan. Surat Al-Isra. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong takabur, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi kita sebagai manusia yang telah menerima kebaikan yang begitu banyak, yang semestinya tidak layak kalau kita ini berlagak sombong. Semestinya harus merendah diri, karena telah diberi banyak kebaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang membuat kerusakan di bumi itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Dan mereka membuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan orang yang membuat kerusakan di bumi mendapat laknat dari Allah dan akan mendapatkan tempat yang buruk, mendapatkan tempat di dalam neraka. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahu laknatullah laknatu walahu su'uddar. Dan mereka itu berbuat kerusakan di bumi, semuanya itu bagi mereka adalah laknat Allah, dan bagi mereka adalah tempat yang buruk. Siapakah orang yang dikatakan membuat kerusakan? Yaitu di dalam Al-Quran diterangkan waladina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar atau merusak janji-janji Allah. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusolat, dan memutuskan dengan janji itu sesuatu yang dia telah diperintahkan supaya dijalin silaturahmi. Waladina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusolat wa yusiduna fil ardi. Dan orang-orang yang merusak janji-janji Allah setelah dijanjikan dan memutuskan dengan janji itu sesuatu yang dia telah diperintahkan supaya dijalin dan membuat kerusakan di bumi. Alladzina musrifina, orang-orang yang berlebih-lebihan. Wala tuti'u amrul musrifina alladzina yusiduna fil ardi wala yuslihuna. Asy-Syu'ara. Dan
Dan janganlah kamu semuanya taat kepada perintahnya orang-orang yang bersifat berlebih-lebihan, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak membuat kebaikan. Fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, maka adalah kamu semuanya ingat akan nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan merusak. Jadi hendaklah kamu semuanya itu ingat akan nikmat-nikmat Allah, dan jangan kamu berkeliaran di bumi dengan merusak. Wala tabkhasun nasa asya'ahu wala ta'thaw fil ardi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, surat Hud. Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya, akan sesuatu, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan merusak. Jadi janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah itu tidak suka segala orang yang sombong atau takabur. Ketika Adam alaihissalam akan diturunkan ke bumi dari surga dan maklumat itu telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat, maka pertama malaikat minta penjelasan kepada Allah Ta'ala, mengapakah Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, padahal manusia itu mempunyai sifat satu, pertumpahan darah, dua, membuat kerusakan di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yusidu fiha wa yasfikud dima, surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata malaikat, apakah Tuhan akan menjadikan di bumi orang yang membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah, membuat kerusakan di bumi, suka pertumpahan darah? Kedua-duanya itu adalah mencerminkan adanya sifat-sifat yang tidak baik. Pastilah orang itu tidak akan ada rasa sayang apabila melihat adanya kerusakan, baik kerusakan yang ada di lautan, kerusakan di hutan, kerusakan di lautan, kerusakan danau, dan lain-lain sebagainya. Dan pula mereka pun tidak akan ada rasa kasih sayang terhadap manusia-manusia yang akan datang. Pada lautan dan daratan ini bukan hanya untuk manusia-manusia sekarang saja, juga untuk persediaan kehidupan manusia-manusia yang akan datang. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa unsur syukur ini ada tiga. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bersama. Unsur ilmu yang tiga itu, satu adalah ilmu, dua adalah hal, tiga adalah amal. Maka ini perlu kita lakukan, perlu kita lakukan. Jadi beramal dalam lisan, beramal dalam hati, beramal dalam anggota badan atau lahir.
Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.